Selamat siang teman-teman di seluruh Indonesia dan di bagian dunia lainnya jika ada. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rini, lengkapnya Rini Radikun. Profesi saya adalah trainer and coach di bidang kewirausahaan dan pengembangan UMKM. Saya ingin membantu teman-teman wirausaha dan UMKM untuk mengembangkan bisnis yang tepat. Dalam hal ini ada 5 topik yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah menemukan usaha yang tepat untuk Anda. Yang kedua, memahami kebutuhan dan selera pembeli. Yang ketiga, merambah pasar yang belum dikenal. Yang keempat, berinovasi dengan produk. Dan yang kelima, pelayanan prima dan kepuasan pelanggan. Ada 5 set video singkat dan saya akan membuka diri bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan saya terkait dengan topik-topik tersebut. Untuk kali ini saya akan membahas topik berinovasi dengan produk. Ya, di sini kita bicara bagaimana kita bisa mengembangkan produk atau bahkan jasa yang kita tawarkan agar semakin banyak menarik pembeli. Di topik-topik sebelumnya, kita telah belajar bagaimana memahami kebutuhan pembeli supaya kita bisa menyesuaikan produk atau jasa yang kita tawarkan sesuai dengan selera mereka. Dalam pembahasan kali ini, kita belajar bagaimana menciptakan produk dan jasa yang unik, ya, yang berbeda dari yang lain, sehingga dicari orang karena keunikannya. Kata kunci di sini adalah unik atau berbeda, dan sedapat mungkin tidak dapat ditiru oleh orang lain. Keunikan ini bisa didapat dari satu fitur atau produk, fitur dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang kedua dari pelayanan yang kita berikan. Yang ketiga dari orang-orang yang menjual atau melayani. Yang keempat dari kemanfaatan produk. Yang kelima dari hadiah atau bonus. Dan mungkin ada beberapa aspek-aspek lain yang bisa kita kembangkan untuk mendapatkan posisi yang unik tadi, ya. Jadi masih banyak hal-hal yang kita bisa kembangkan. Oke. Nah, untuk fitur, rahasianya adalah kreativitas, keberanian untuk menciptakan sesuatu yang tidak terfikirkan sebelumnya. Istilah kerennya adalah thinking outside the box. Bagaimana cara untuk menjadi kreatif? Berani aneh, berani eksis. Mungkin istilah sekarangnya adalah berani narsis, berani jadi pusat perhatian. Karena kita memang bertujuan untuk menjadi pusat perhatian. Untuk zaman sekarang, kreativitas tertinggi sangat dipengaruhi oleh teknologi. Apalagi sekarang dengan adanya wabah COVID, telah terjadi new normal. Dan kita harus membuka diri untuk kenyataan-kenyataan baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Dan untuk perkembangan terakhir adalah maraknya kegiatan online dan pesatnya kemajuan dunia digital. Anda harus pastikan Anda tidak ketinggalan. Dalam berinovasi kita perlu banyak bereksperimen. Jadi kita perlu menyediakan waktu khusus, diniatkan dan direncanakan secara khusus. Dan kemungkinan besar harus menyediakan biaya secara khusus, ya. Usaha pertama mungkin tidak langsung berhasil. Perlu banyak trial and error. Dulu Thomas Alva Edison harus melakukan percobaan ribuan kali sebelum akhirnya menemukan lampu pijar. Komputer perlu waktu hampir setengah abad untuk bisa berevolusi, ya, dari sebesar ruangan ini untuk sekarang jadi seperti buku, ya, tipis yang bisa dibawa kemana-mana. Bahkan sebutannya notebook, ya, karena kayak buku. Nah, kalau untuk kita sendiri sebaiknya jangan selama itu, ya, kelamaan. Perlu agak pinter-pinter. Kadang perubahan sedikit bisa membawa hasil yang luar biasa. Yang penting kita harus beda. Itu kuncinya. Inovasi dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, evaluasi dan persiapan. Yang kedua, desain. Yang ketiga, uji coba. Dan yang keempat, baru kita luncurkan, ya, peluncuran. Dalam evaluasi dan persiapan, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan perkembangan pasar. Kita perlu melakukan survei pasar, ya, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian analisa kemampuan usaha dan sumber daya yang dimiliki. Ini sebagian juga sudah dipelajari di video 1, menemukan usaha yang tepat. Dan kemudian kita membuat konsep atau prototype, ya.
Nah, untuk konsep pengembangan produk ini ada berbagai pendekatan yang kita bisa lakukan. Yang satu, kita menciptakan produk yang sama sekali baru, ya, benar-benar kreatif. Yang kedua, kita bisa membuat produk tambahan baru, ya. Contohnya, umpamanya kita biasanya jualan makanan, sekarang kita tambahin jualan minuman, ya. Atau kita biasanya jualan pakaian, kita tambahin jualan sepatu, ya. Jadi produk tambahan baru. Atau bisa juga kita perpanjangan dari produk tambahan. Jadi kita udah jualan makanan, terus kita tambahkan lagi jualan minuman. Nah, yang minumannya ini pun bisa kita variasikan, ya kan? Jangan cuma teh, jangan cuma kopi, ya, tapi bisa juga tambah es teler kah atau apa. Intinya tidak terbatas kemungkinan untuk kita bisa selalu menciptakan produk-produk baru, ya. Bisa juga kita memperbaiki atau menambah dari produk yang udah ada, ya. Jadi kalau kita biasa jualannya roti, ya rotinya ini yang kita variasikan, ya. Saya sangat kagum dengan Bread Talk karena mereka cuma jualan satu jenis, yaitu roti, tapi rotinya bisa macam-macam. Dan yang saya tahu orang itu banyak juga yang ketagihan dengan roti mereka, gitu ya. Jadi ada yang secara khusus datang ke gerai mereka hanya untuk beli roti. Nah, kemudian pilihan lain adalah produk dengan pangsa pasar baru. Jadi umpamanya sebelumnya kita biasa menargetkan anak muda, ya sekarang kita agak targetkan yang agak tua dikit, gitu ya, atau yang lebih muda lagi. Tapi biasanya kalau lebih muda lagi nggak ada duitnya. Jadi baikkan kita cari orang yang ada duitnya, ya. Kemudian kita juga bisa dengan produk yang lebih murah. Tapi kalau untuk produk yang lebih murah ini terus terang saya sudah katakan di video sebelumnya, jangan kalah set sama pembeli, karena pembeli maunya memang produk yang murah. Tapi kita bisa menawarkan produk dengan harga yang wajar, karena gimana pun sebagai usaha kita perlu untung, ya. Nah, jadi itu berbagai pilihan yang kita bisa ambil dalam menciptakan produk yang baru, dalam berinovasi dengan produk, ya. Setelah jelas dengan konsepnya, baru kita membuat sampel untuk diuji coba. Produk baru itu perlu diuji coba. Kita tidak mau langsung menawarkan produk tersebut ke pembeli karena belum tentu itu sesuai dengan keinginan mereka. Jadi perlu diuji coba dulu. Kita perlu mendapat masukan perbaikan. Di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana melakukan survei kepada calon pembeli, dan di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Kedua metode tersebut akan sangat membantu dalam melakukan uji coba produk baru. Setelah uji coba, kita perlu menghitung biayanya. Kita harus menghitung biaya produksi untuk bisa menentukan harga yang sesuai. Biaya ini termasuk juga biaya SDM, ya, baik karyawan sendiri maupun orang luar. Kadang-kadang kita harus pakai konsultan, ya, atau kita harus bayar orang lain, gitu ya. Kemudian penentuan harga juga harus disesuaikan dengan harga pasar, dengan daya beli, dengan persaingan, ya. Kita perlu lihat juga pesaing-pesaing kita menawarkan pada harga berapa, kemudian tingkat keuntungan atau laba yang diharapkan. Ingat ya, dalam berbisnis kita harus untung. Nah, untuk bicara masalah teknis ini, saya telah membuat beberapa daftar pertanyaan yang perlu dijawab. Untuk itu, saya telah menyediakan lembar kerja untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur. Tapi akan lebih baik kalau kita berdiskusi secara langsung. Jadi sekali lagi saya menyediakan diri untuk dihubungi melalui WA 0812 8300 170 atau email riniradikun@yahoo.com. Saya juga akan ada video-video lain dengan topik yang berbeda-beda. Salam wirausaha.